Kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan iklan yaitu yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Selanjutnya ada ciri-ciri iklan. Yang pertama, informatif, yaitu berfokus pada informasi yang ingin dikomunikasikan dari produk dan jasa yang diiklankan. Yang kedua, komunikatif, bahasa iklan mudah dipahami atau mudah diingat. Yang ketiga, bahasanya singkat dan jelas. Semakin singkat dan jelas bahasa yang digunakan, maka konsumen akan dengan mudah memahami iklan yang ditawarkan. Yang keempat, menarik, mempunyai daya tarik tertentu sehingga konsumen yang disasarnya dapat berhenti untuk memperhatikan iklan tersebut. Selanjutnya ada bentuk iklan. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama, terdiri atas 2-3 baris informasi yang terkandung di dalamnya hanya saja singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai jenis barang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris bisa dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasaran tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar dari iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang terakhir, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita nikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Sekarang coba kalian perhatikan iklan tersebut. Maksud dan tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan tersebut. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Iklan tersebut masuk ke dalam bentuk iklan kolom. Jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Kesimpulannya adalah iklan tersebut berisi himbauan atau ajakan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata
Hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah, dalam tanah dapat dijumpai adanya kerikil batu dan pasir yang dapat dipisahkan dengan tangan. Nah, secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Yang kedua ada zat campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Sekian materi pembelajaran hari ini, tetap semangat belajarnya ya.